Shalom semuanya. Tadi Vero lupa kasih tahu kesaksiannya, dia ngutang kesaksian 1 tahun. Iya, dia nggak ngomong mana Vero. Ya kan, 2 tahun dia mau kasih, sudah disembuhkan, 1 tahun dia mau kasih kesaksian tapi tidak kesampaian. Saudara, kalau Tuhan menyembuhkan saudara, ada mukjizat terjadi dalam kehidupan saudara, keluarga saudara, apapun itu, jangan lupa kasih kesaksian, amin. Ketika saudara memberikan kesaksian itu memuliakan Tuhan, bahwa mukjizat masih terjadi dalam kehidupan orang percaya. Amin. Haleluya. Hari ini kembali kita hiking. Saudara siap hiking? Seri pertama Pastor Jeremiah sudah membawakan kita sampai ke Gunung Moria, gunung penyediaan Tuhan. Tuhan menyediakan sesuatu bagi kita di gunung. Amin. Karena disitulah tempat kita bertemu Tuhan, disitulah tempat Tuhan menyatakan kuasa dan mukjizat Tuhan. Amin. Hari ini kita akan naik ke Gunung Karmel. Gunung api Tuhan. Saudara siap dengan mukjizat Tuhan akan terjadi? Saudara ingin melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Bukan sesuatu kuasa, bukan sesuatu mukjizat yang biasa-biasa, tetapi yang luar biasa. Dan Tuhan ingin kita mengalami kehidupan kita, apapun keadaan kita sendiri, mengalami Gunung Karmel kehidupan kita. Di mana ada kuasa, ada mukjizat, ada ketidakmustahilan yang menjadi mustahil dalam kehidupan kita. Amin saudara? Saudara tahu bahwa kita hidup pada saat ini, pada masa di mana kebutuhan untuk melihat mukjizat sangat besar sekali, betul? Kita bisa merasakan kalau ada ibadah doa, ibadah Jumat, ibadah Sabtu, fellowship doa, selalu kita meminta mukjizat, betul? Disinilah kita ingin melihat mukjizat Tuhan terjadi tidak hanya dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, dan kehidupan teman-teman kita. Kebutuhan untuk melihat kuasa Tuhan sangat besar pada saat ini. Kuasa Tuhan, mukjizat dan segala yang dahsyat dari Tuhan kita inginkan terjadi. Saudara, pada saat ini pandemi masih berlangsung. Kita tahu keadaan Indonesia. Kita berdoa secara luar biasa, kita berdoa siang malam dengan giat untuk terjadi mukjizat. Tidak hanya bagi keluarga kita, tetapi bagi mungkin desa kita, mungkin daerah tempat tinggal keluarga kita. Betul saudara? Kita ingin melihat mukjizat Tuhan. Kita hidup pada zaman di mana kebutuhan untuk melihat mukjizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan ingin hari ini, saudara semua, setelah ini, kita akan melihat kita semua ingin diubahkan, ingin dipakai Tuhan sebagai alat untuk menyatakan mukjizat Tuhan. Saudara siap? Amin? Jangan menjadi orang Kristen biasa-biasa lagi. Minggu ke gereja, saya menari, saya menyanyi dan sudah pulang. Saudara harus punya keinginan untuk memiliki kehidupan supranatural secara alami setiap hari. Kehidupan yang membawa mukjizat Tuhan sehari-hari. Mukjizat itu harus menjadi biasa dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Ketika saudara keluar rumah, tanya, mukjizat apa Tuhan saya ingin bawa? Ada kuasa Tuhan dalam kehidupan saudara, ada Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Amin. Ketika saya ingin ke warung, ke pasar, ke gereja, dalam perjalanan, di bus, di MTR, kuasa apa Tuhan yang ingin saya katakan? Ketika saudara melihat orang sakit, saudara doakan, kalau orang itu mau didoakan langsung, doakan, kalau tidak saudara doakan secara diam-diam, percaya mukjizat akan mengikuti saudara, percaya mukjizat itu adalah gaya hidup saudara. Amin. Hari ini kita akan lihat bagaimana saudara kita diubahkan untuk memiliki mukjizat sebagai gaya hidup kita semuanya. Hari ini berbicara bagaimana Tuhan akan mengubah segala rintangan, segala oposisi dalam kehidupan kita yang begitu menghalangi kita untuk melihat mukjizat Tuhan, menjadikan itu sebagai opportunity, kesempatan untuk melihat mukjizat Tuhan. Sering kita bilang kan, saya belum sempurna, saya belum sekolah IC Academy, saya masih malas-malasan. Ketika darah Yesus ada dalam kehidupan saudara, saudara milik Tuhan selama-lamanya. Kalau Tuhan memiliki saudara, Tuhan ingin memakai saudara. Betul saudara? Amin? Yang tidur katakan amin. Maksud saya membangunkan biar bangkit. Saudara, hari ini kita berbicara tentang Elia. Elia adalah hamba Tuhan hidup di masa di mana bangsa Israel, masyarakat pada saat itu harus melihat kuasa Tuhan sehingga mereka bisa diubahkan. Nabi Elia adalah nabi dipilih Tuhan, adalah salah satu nabi yang besar bagi bangsa Israel. Sudah ingat ketika Yesus menampakkan diri di kemuliaannya di bukit,
ya, yang ada 2 orang yang bersama Yesus. Siapa? Nabi Elia dan Musa. Nah, Nabi Elia adalah hamba Tuhan yang luar biasa, cuman dia dipanggil pada masa yang sangat-sangat susah. Masa di mana bahkan tidak hanya raja, pada saat itu Raja Ahab, yang mana istrinya, saudara ingat istrinya nama siapa? Isabel deh. Ya kan, ingat. Isabel ini adalah ratu yang mengundang nabi-nabi Baal, tidak hanya mengundang, tetapi membawa mereka makan di istana raja dan istana ratu. Daripada masa itu, mempengaruhi bangsa Israel menjadi penyembah berhala, meninggalkan Yahweh, meninggalkan Tuhan mereka yang melakukan banyak mujizat bagi bangsa Israel. Saat ini bedanya apa Pak Ari? Memang sama? Sama nggak saudara? Pada zaman sekarang, di mana begitu bebas orang berpikir, pikiran mereka sudah menjadi Tuhan, uang menjadi Tuhan, cita-cita mereka menjadi Tuhan, ya kemauan saya menjadi Tuhan, banyak baal-baal dalam kehidupan manusia pada saat ini, bahkan kehidupan orang percaya. Tanpa sadar, kita terbawa oleh raja dunia, sehingga kita menyembah Baal tanpa kita sadari. Kita mengagumi nabi-nabi Baal, kepintaran-kepintaran mereka, filosofi mereka, kita mengikuti mereka, follow mereka, internet, sosial media. Kita sedang mengikuti nabi-nabi Baal tanpa kita sadari. Demikian pada saat Elia, semua bangsa Israel terpengaruh dan mengikuti nabi-nabi Baal dan mereka menyembah berhala. Saudara, hari ini kita belajar dari Elia. Hari ini kita seakan-akan Tuhan ingin menjadikan saudara semuanya Elia atau Eliana. Amin? Saudara siap? Untuk saudara apa? Melihat mukjizat Tuhan, api Tuhan di Gunung Karmel. Tetapi sebelum saudara melihat api Tuhan di Gunung Karmel, sebelum Elia mengalami mukjizat Tuhan di Gunung Karmel, dia harus melalui beberapa tahap. Saudara siap? Amin. Yang pertama saya ingin katakan, sebelum saudara ke Karmel, saudara harus melalui lembah sebelum Karmel. Nah, haleluya. Kita lihat bacaan kita di dalam 1 Raja-Raja 17, 2-5 mengatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan dia melakukan seperti firman Tuhan, ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Nah, sebelum ke gunung, saudara, sebelum mengalami mujizat Tuhan, Elia harus mengalami pengalaman lembah. Ini adalah lembah pertama. Tuhan datang memanggil Elia, keluar dari tempatmu, keluar dari tempat duduk enak di ICA. Pergi. Tuhan menyembunyikan, dikatakan, menyembunyikan dia di lembah Kerit. Tapi Tuhan menyediakan minum dari sungai Yordan. Tuhan mengirimkan burung gagak untuk memberikan makan. Saudara, Kerit, kata Kerit itu kata dasarnya berarti memotong, saudara. Kata dasarnya memotong, artinya memotong. Di tempat inilah, di tempat namanya Kerit ini, di lembah ini adalah tempat persembunyian. Artinya apa? Di tempat inilah Allah mendapatkan perhatian penuh daripada Elia. Elia tidak melihat siapa-siapa kecuali Allah, hadirat Allah pada saat itu. Mungkin ya 2 kali sehari kelihat burung gagak lah, ya kan makan dikasih burung gagak, ya kan. Tadi ketika saya membahas firman Tuhan ini, kenapa Tuhan nggak kirim burung raja wali gitu yang cakepan gitu ya, burung kasuari yang cantik gitu ya, kenapa burung gagak yang hitam? Kadang-kadang mendatangkan ketakutan, supaya Elia juga pusat perhatiannya hanya Tuhan. Di Kerit ini adalah Tuhan memotong Elia seperti potong pohon gitu ya, supaya terpotong dari manusia, terpotong dari dunia, bahkan terpotong dari dirinya sendiri. Elia tidak bisa mengandalkan manusia, tidak bisa mengandalkan kenabiannya sekalipun, tidak bisa mengandalkan apapun nubuatannya. Dia hanya
bersama Tuhan, dan Tuhan adalah segala-galanya bagi dia. Pak Ari, saya juga harus mengalami lembah kerit. Kenapa saudara kita harus mengalami lembah kerit? Karena di lembah kerit ini saudara diisolasi, saudara dipisahkan, saudara mengalami kekudusan, pengudusan daripada Tuhan. Di lembah kerit adalah tempat di mana Allah yang semua yang saudara miliki. Allah adalah semua yang saudara butuhkan. Saudara, kita hidup pada zaman modern ini, di mana banyak berhala. Kadang-kadang Tuhan itu kita butuh, kita datang. Kita nggak butuh, kita nggak datang. Ya kan? Kalau ada persekutuan doa, tiba-tiba ada orang baru, pasti butuh apa-apa. Ya kan? Kita hidup sudah terbiasa bahwa Tuhan menyediakan, yes. Tuhan berjanji, yes. Kitanya kadang-kadang, kalau saya butuh Tuhan, saya datang. Saya tidak butuh Tuhan, saya nggak datang sih, cuman saya ke sana. Bukan saya nggak mau datang Pak Ari, cuma saya banyak kerjaan. Belum siap, belum masih banyak tamu di rumah. Ya kan? Banyak urusan di kos WB. Saya mau ngambil paketan. Hati-hati saudara, kalau saudara siap untuk di Gunung Karmel, saudara harus melalui lembah kerit, di mana saudara dipotong. Hanya Tuhan yang saudara butuhkan, hanya Tuhan yang bisa memuaskan saudara. Saudara diisolasi, dipisahkan dari dunia, dan saudara akan dikuduskan di sana, bersama dengan Tuhan. Kalau saudara bersama dengan Tuhan, tidak ada satupun yang tidak berubah dalam kehidupan saudara. Saya jamin itu. Amin. Oke. Pada masa kerit ini, Elia hanya bergantung kepada Tuhan, kepada makanan daripada burung gagak yang diberikan, yang ditugaskan oleh Tuhan. Di bukit, di lembah kerit ini, Elia belajar mempercayai Tuhan dan mengerti seperti apa itu bergantung kepada Tuhan. Kita tidak bergantung kepada dunia lagi. Amin, saudara. Saudara, sekarang berbicara tentang perhatian, attention saudara. Saat ini saya ingin bertanya kepada saudara, mungkin ya kita nggak ke kerit, kita nggak ke lembah di mana di Indonesia, tetapi apakah perhatian Tuhan satu-satunya perhatian yang saudara lakukan, berikan pada saat ini? Apakah Tuhan memang satu-satunya yang saudara butuhkan dan hanya Tuhan yang memberikan segala sesuatu dalam kehidupannya? Apa saudara bergantung kepada hal lain, kepada dunia, kepada pengetahuan, kepada seseorang? Tuhan ingin memisahkan saudara daripada dunia, sehingga saudara hanya melihat Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan. Sebelum saudara mengalami mukjizat Tuhan, api Tuhan di Gunung Karmel. Sudah selesai? Belum saudara. Tidak hanya di lembah kerit, sekarang Tuhan membawa Elia ke lembah yang lain. Aduh Tuhan, sudah saya dipisahkan dari dunia, saya nggak bisa menikmati kenyamanan dunia, tidak menikmati kenyamanan daging saya. Sekarang Tuhan bawa saya ke lembah Sarfat. Elia dibawa ke lembah Sarfat, lembah yang kedua. 1 Raja-Raja 17:8-9 mengatakan, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tidak hanya di Kerit, sekarang ke Sarfat. Apa pula Sarfat ini? Siapapun yang Tuhan tugaskan, kenapa tidak Tuhan katakan, ada perusahaan sponsor yang akan kasih kamu makan siang dan malam. Tapi Tuhan menyuruh seorang janda miskin pula untuk memberi makan kepada hambanya Elia. Saudara harus ingat, pada saat itu tidak ada hujan, terjadi paceklik, kurang makan, ya. Mungkin sekarang ini seperti pandemi sekarang ini, di mana masa ekonomi sedang susah, orang kesusahan pekerjaan, kesusahan ekonomi dan sebagainya. Elia ditugaskan ke Sarfat. Nah, saudara, Sarfat ini arti harafiahnya itu mencair. Arti harafiah itu mencair. Di sini Elia ingin dicairkan saat di mana Elia dibentuk kerendahan hatinya, tempat kehinaan. Kenapa saudara? Dia seorang nabi yang besar, nabi pilihan Tuhan. Dia harus bergantung kepada pemberian makan seorang janda miskin. Tuhan ingin membentuk Elia
membentuk hatinya, membentuk karakternya di lembah Sarfat. Saudara, sebelum saudara masuk ke Karmel, Tuhan ingin membawa saudara tidak hanya di lembah Kerit, tetapi di lembah Sarfat, di mana Tuhan ingin membentuk karakter saudara. Tuhan ingin mencairkan kekerasan hati saudara, karakter saudara yang begitu, ya kan? Saudara sendiri gemes sendiri kan karakter saudara. Saya ingin begini, menyesal. Lakukan lagi, menyesal. Saya nggak mau marah, besok ngamuk lagi. Saya mau ngomong pelan-pelan, ngomongnya menyakitkan orang. Ya kan? Di lembah Sarfat ini Tuhan ingin membentuk Elia untuk memiliki kerendahan hati, tempat kehinaan. Seorang hamba Tuhan menerima makan daripada seorang janda miskin. Saudara, Elia tidak hanya dipotong, dipisahkan, tetapi ingin dilembutkan hatinya, dirubah karakternya. Kenapa saudara? Dia kan seorang nabi. Kalau saya memang orang Kristen biasa kok. Saudara, Elia memang seorang nabi. Dia mengerti tugas nabinya, tetapi kadang-kadang kita seperti manusia pada biasanya, kita melihat kebejatan dunia, penyembahan berhala dunia, kita ingin menghakimi kan? Ya kan? Tuhan pernah menghakimi. Saudara ingat khotbah waktu itu? Khotbah kebaikan Tuhan, ya kan? Tuhan sendiri ingin menghakimi bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang menyembah berhala, tetapi Musa menjadi perantara sehingga Tuhan memiliki belas kasihan. Tuhan Yesus kemanapun dia pergi melihat orang berdosa, orang yang benar-benar melawan seluruh perintah Tuhan, dia memiliki belas kasihan. Ketika Tuhan Yesus melihat orang sakit, dia berbelas kasihan. Tuhan ingin membentuk saudara dan saya, sehingga kita sungguh-sungguh memiliki belas kasihan yang dari Tuhan, bukan belas kasihan dengan motivasi, belas kasihan karakter kita dengan keuntungan pribadi. Dia sungguh-sungguh ingin mengubahkan, mencairkan kesombongan kita, keangkuhan kita, sehingga kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Amin. Saudara siap mengalami tidak hanya di Kerit tapi di Sarfat? Amin. Oke, kita lihat bacaan kita pada saat ini. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat. Ya, seorang janda untuk memberi engkau makan. Di ayat 10, 13-13 mengatakan, sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepada, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudara, ini berbicara tentang Elia, tidak hanya Elia tetapi tentang seorang janda yang miskin. Ya, sama-sama di lembah Sarfat. Kadang-kadang kita ditempatkan sebagai janda yang miskin itu. Saudara, kadang-kadang kita adalah bagian daripada suatu mujizat Tuhan. Ketika iman kita seperti diuji, saudara. Janda ini, saudara, imannya sedang diuji. Dia percaya kepada Nabi Elia, dia percaya kepada Tuhan. Dia lakukan apa yang dilakukan Elia. Saudara tahu selanjutnya apa yang terjadi. Tempayannya tidak pernah habis, buli-bulinya tidak pernah habis minyak. Tepungnya selalu mengalir, minyaknya selalu mengalir sampai masa paceklik hilang. Saudara, mari kalau saudara ditempatkan seperti seorang, saya tidak mengatakan saudara seperti janda, saudara seperti posisi janda miskin itu, saudara menjadi bagian partnership dari suatu mukjizat yang akan terjadi, lakukan dengan iman sekalipun saudara terbatas. Amin. Cerita selanjutnya saya baca tentang janda ini ketika anaknya mati, dibangkitkan kembali oleh Elia dalam kuasa Tuhan. Orang beriman tidak pernah kekurangan, orang beriman akan mengalami mukjizat Tuhan. Amin. Kita kembali kepada perjalanan Elia. Saudara, apa yang kita belajari di lembah? Ada 2 pelajaran, boleh ditampilkan slide-nya. Apakah saudara sedang di Kerit saat ini?
Mungkin sebagian kita ada di Kerit saat ini. Tempat di mana saudara sedang dipisahkan, artinya sedang dikuduskan, dipulihkan. Hanya bersama Tuhan. Mungkin saudara pergi, iya Pak, saya di Kerit, tapi saya nggak tahu saya dipisahkan. Sudah saatnya saudara tahu. Mungkin saudara dalam kesusahan, dipisahkan Tuhan. Sudah saatnya Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu di gunung sana. Amin. Seperti Elia, patuh dan taat apa yang disuruh oleh Tuhan. Amin. Pelajaran kedua, apakah saudara sedang di Sarfat, tempat di mana saudara sedang dibentuk hati, karakter melalui proses kerendahan hati. Ini yang sangat susah. Tetapi hari ini firman Tuhan mengatakan ketika saudara mengalami masalah, pergumulan, saudara sedang bergantung kepada seseorang, ya, kepada janda miskin, tanda petik. Mungkin selama ini saudara begitu sombong, mungkin terhadap keluarga saudara. Biasanya kalau kita sombong, beraninya sama keluarga kan? Seumur hidup saya tidak akan menerima pertolongan dari dia. Ya kan? Ada nggak? Seumur hidup saya nggak mau menerima pertolongan dari adik saya. Sekarang saudara di Sarfat, adiknya datang, Kak mau nggak ini saya kasih lah. Disinilah saudara sedang dibentuk untuk mendapatkan kerendahan hati. Kesombongan saudara ingin dihancurkan, dicairkan di Sarfat itu oleh Tuhan. Amin. Karakter apa yang harus dihancurkan, dileburkan di Sarfat? Saudara, hanya saudara yang tahu. Bawa kepada Tuhan. Mungkin saat ini saudara dalam lembah, saudara pikir, iya Tuhan, orang-orang meninggalkan saya. Tuhan, oke, saya bersama dengan Engkau. Tuhan, ubahkan aku. Karakter apa yang ingin diubahkan? Saya tidak orang yang susah mengampuni, Tuhan ubahkan. Saya orang keras hati, Tuhan ubahkan. Saya orang yang sombong, biarkan Tuhan mengubahkan. Amin. Sepertinya Elia diubahkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Elia sekarang sudah lewat 2 lembah. Sesudah itu apakah dia tahu apa yang dilakukan Tuhan? Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Tuhan di Gunung Karmel. Tapi yang pasti dia tetap setia, dia tetap taat kepada Tuhan. Amin. Sekarang saudara sudah selesai di lembah Kerit, lembah Sarfat. Sekarang kedua adalah perjalanan saudara ke Gunung Karmel. Siapa suka hiking di sini? Kenapa saudara bisa hiking dan suka hiking dan happy saja? Saudara tahu kenapa? Saya kasih tahu. Karena saudara tahu di puncak sana saudara bisa selfie. Betul? Oh kalau dia bisa sana, oh fotonya bagus-bagus ya. Minggu depan kita pergi yuk, KG. Karena saudara mau selfie doang, ya kan? Saudara tidak peduli ketika menanjak 500 tangga itu saudara, ya kan? Saudara tidak peduli karena di sana ada sesuatu terjadi di sana. Nah hari ini, poin kedua ini, perjalanan ke Gunung Karmel, Tuhan ingin mengatakan jangan goyah, jangan timpang. Amin. Saudara sudah dipersiapkan di Kerit, saudara sudah dipersiapkan di Sarfat, saudara sudah diubahkan karakter saudara, hati saudara sudah dilembutkan, dijadikan baru. Jangan goyah dan jangan timpang. Amin. Nah disinilah Elia dipanggil untuk tidak hanya bertemu Gagak lagi, tidak bertemu dengan janda miskin, tetapi bertemu dengan Raja Ahab yang jahat. Disinilah peperangan itu terjadi. Kita baca, 1 Raja-Raja 18 ayat 17 ayat 20 sampai 24 dikatakan, segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaulah itu yang mencelakakan Israel. Saudara, sebelum kita teruskan, saya ingin katakan, dunia saat ini, dunia yang saudara hidupi saat ini, orang salah menjadi benar, orang benar menjadi salah. Betul? Sama pada saat Elia ini, orang benar, nabi Tuhan, suara Tuhan dianggap mencelakakan. Sedangkan raja yang jahat dianggap benar. Ya kan? Kalau dulu nggak ada hoax sih, sekarang ada hoax. Tambah lagi. Ya kan? Saudara tahu lah dulu ada seorang pemimpin di Indonesia yang benar akhirnya dipenjarakan dan sebagainya. Ya kan? Kita hidup pada zaman itu, saudara, tidak hanya negara berkembang seperti negara kita, tetapi negara maju juga sama. Kenapa saudara? Karena mereka menyembah berhala. Merekalah Allah bagi mereka sendiri. Kita lihat mukjizat Tuhan, kuasa Tuhan akan dinyatakan di sini. Kita lanjutkan bacaan kita. Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan Yahweh dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, ayat 19, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel.
Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikuti dia. Kalau Baal, ikuti dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. 2 kali diulang. Ayat 23, namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya di atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya, baiklah demikian. Saudara perhatikan ayat 21 mengatakan, lalu Elia mendekati seluruh rakyat dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikuti dia. Kalau Baal, ikuti dia. Saudara, dalam pendakian kita ke Gunung Karmel, Tuhan ingin mengatakan, jangan timpang, jangan goyah. Amin. Kalau saudara yakin saudara mengalami lembah, pasti ada sesuatu terjadi dalam kehidupan saudara. Jangan ragu lagi. Jangan dengarkan kiri kanan. Biasanya ketika saudara sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh berpenuh hati bagi Tuhan, pasti ada suara-suara akan membuat saudara goyah. Amin. Ingat saja, di puncak sana saudara bisa selfie. Ya kan? Goyah sekalipun jalan terus. Keringatan apapun, sakit kaki pun jalan terus. Jangan goyah dan jangan bercabang hati. Amin saudara. Jangan pernah mengalami tantangan demi tantangan dan balik lagi dan perlu mengalami lembah-lembah dalam kehidupan saudara. Saudara, haleluya. Semuanya belum selesai. Apa yang kita bisa belajar dari perjalanan dalam pendakian kita? Pertama, Tuhan akan melakukan sesuatu yang hebat bagi gereja ICA Indonesia. Ada amin? ICA North Point ataupun ICA Taiwan nanti. Tuhan ingin melakukan, Tuhan ingin menurunkan api Gunung Karmel bagi kita semuanya. Apakah kita siap, apakah kita goyah? Pertanyaan buat kita semuanya. Sekarang Tuhan akan segera melakukan sesuatu yang hebat dan kuasanya dengan apinya, api Roh Kudus bagi kehidupan pribadi, lepas pribadi. Bagi saudara sendiri, bagi keluarga saudara, bagi teman-teman saudara sekitar saudara. Apakah saudara siap atau saudara masih goyah dan bercabang hati? Di sini pelajarannya saudara. Amin. Saudara, kita sudah hampir sampai ke Gunung Karmel. Sesuatu akan terjadi dengan saudara atau tanpa saudara. Mukjizat Tuhan akan terjadi dengan saudara atau tanpa saudara. Kalau saudara begitu jauh, begitu lama sudah mengalami lembah-lembah, jangan goyah saudara, maju terus, kayau. Amin. Musa dibentuk berapa tahun? Ketika 40 tahun Tuhan memanggil Musa. Musa menjadi pemimpin setelah 40 tahun lagi saudara. Dia ditempa di padang gurun. 40 tahun lagi. Saudara, 1 bulan sudah bosan. Umur 40 tahun sudah Tuhan memanggil Musa, dipisahkan oleh Tuhan ke padang gurun. Dan hidup di sana, memang sih ada lembu, ada kambing, domba, tetapi dia bersama Tuhan. Saudara lihat, selama 40 tahun dia dididik Tuhan, kemudian menjadi pemimpin besar bangsa Israel. Selama 40 tahun, sampai dia melihat kemuliaan Tuhan. Tidak melihat wajah Tuhan, tetapi kemuliaan Tuhan benar-benar terjadi dalam kehidupan Musa ketika dia melihat semak terbakar tapi tidak hangus. Saudara, saya percaya, jangan sia-siakan pengalaman lembah saudara. Maju terus, jangan goyah, jangan bercabang hati. Amin. Saudara ada di tempat ini bukan suatu kebetulan. Mungkin saat ini saudara berkata, saya sekedar jemaat. Saudara tidak berhenti di sana. Amin. Maju saudara. Kalau Tuhan memberikan talenta, kemampuan, saudara sudah diubahkan hati saudara. Saudara tidak perlu melayani di gereja saudara. Tidak perlu. Tidak semua orang melayani di gereja.
Tapi saudara adalah hamba-hamba Tuhan, melayani dimanapun saudara berada. Amin. Miliki compassion, kasih kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, nyatakan kemurahan hati kepada siapapun. Amin. Tuhan Yesus contohnya, dimanapun dia berada, dia menyatakan compassion, belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan. Zaman sekarang, orang membutuhkan compassion, belas kasihan saudara. Saya percaya, setiap orang ketika melihat kesusahan tergerak hatinya kan. Saudara nggak sama dengan yang dulu lagi, saudara jalan aja. Saudara ketika saudara datang ke gereja, saya percaya Tuhan, menyembah Tuhan, ada sesuatu dalam kehidupan saudara dirubahkan. Saudara pasti merasakan sesuatu, saya ingin menolong dia. Tetapi mungkin saudara karena situasi dan keadaan, keberanian dan sebagainya, saudara lewat saja. Dan kemudian saudara malamnya saudara, Tuhan ampuni saya. Ya kan? Mulai sekarang ketika Tuhan gerakan, ada compassion di sana sudah ada, lakukan apa yang saudara bisa lakukan. Saya tahu itu menakutkan bagi banyak orang. Amin. Saya katakan dunia saat ini membutuhkan saudara dan saya. Saudara keluar dari tempat ini, orang membutuhkan saudara. Berbelas kasih kemarin, ya kita menerima apresiasi dari Pak Supiter kan. Dan kemudian saya nggak pernah meminta itu ditampilkan di ICA pusat. Saya lihat Facebook kita, itu berbelas kasihan yang lalu. Saya lihat lagi foto-fotonya. Saya bisa melihat saudara melakukannya dengan compassion, dengan belas kasihan ketika saudara membagikan plastik. Itu mungkin nggak banyak. Tetapi bagi yang membutuhkan itu sesuatu banget gitu. Mungkin mereka punya makanan itu biskuit, instant noodle dan sebagainya. Tetapi ketika kita memberikan sesuatu, dia merasakan ada seseorang yang memberikan sesuatu. Ada perhatian, ada kasih, ada compassion di sana. Amin. Sudah siap untuk melakukan berikutnya kembali? Amin. Untuk melatih kita tidak hanya ya tiap minggu saya duduk enak di gereja. Ya, memang di luar panas saya tahu, ya. Tapi mungkin setahun sekali kita melakukan di summer. Nanti kita akan melakukan pada waktu fall, pada waktu lebih adem lagi. Amin. Kembangkan compassion, belas kasihan, hati yang sudah diubahkan, jangan keraskan kembali, sudah dicairkan, jangan saudara bekukan kembali hati saudara. Amin. Jangan goyah, maju terus, kita akan naik ke gunung Tuhan. Amin. Saudara, ketika saudara di lembah Tuhan, ya. Kalau saudara baca di dalam Mazmur 23, sekalipun kita di lembah, Tuhan beserta kita. Tongkat dan gadanya adalah penghiburan bagi kita. Amin. Mungkin saudara melihat puncak gunung itu tinggi, kapan saya bisa mengalami mukjizat Tuhan? Dengarkan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Yeremia 32 ayat 27 mengatakan, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Tuhan ingin berperkara dengan engkau. Aku ini Tuhan, adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Kita boleh nyanyi, tiada yang mustahil bagimu. Tuhan ingin meyakinkan saudara sekali, tiada sesuatu pun yang mustahil bagi Allah. Ketika Allah beserta saudara di lembah kehidupan saudara, dia akan menyertai saudara mendaki, dia akan ada di sana di puncak Gunung Karmel untuk menyatakan mukjizat bagi kita semuanya. Amin. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama, bagi Allah tiada yang mustahil. Amin. Haleluya. Siap tidak siap, mukjizat akan terjadi di Gunung Karmel. Amin. Kita lihat kemenangan di Gunung Karmel. Apa yang terjadi di Gunung Karmel? Kita semua tahu ceritanya. Oke. Di sana diceritakan para nabi Baal 450 dan nabi Asyera 400, mereka kumpul. Saudara bisa bayangkan 940 orang dan nabi semuanya. Kayak hamba Tuhan gitu ya, hamba Tuhan semuanya. Pakai bajunya hamba Tuhan semuanya. 950, belum rakyat bangsa Israel. Ada di sana semuanya. Nabi Elia hanya satu, tetapi imannya lebih pada jutaan orang. Ketaatannya lebih daripada jutaan orang. Dikatakan para nabi Baal itu menyiapkan korban, oke? Bikin batu, terus ada kayu ditumpukan di atas batu korban itu, ada kayu, kemudian daging lembu jantan sudah dipotong ditaruh di sana, oke? Dan mereka menyanyi memohon kepada Baal mereka,
Dari pagi sampai siang dikatakan. Bahkan mereka menyayat-nyayat tubuhnya sampai berdarah-darah. Itu kebiasaan mereka. Sampai mereka kerasukan dan sebagainya. Tetapi api nggak turun, saudara. Tapi api nggak turun. Kita lihat bacaan 1 Raja-Raja 18, 27 sampai 29. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin dia merenung, mungkin dia ada urusan. Mungkin dia berpergian, barangkali ia tidur atau belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka. Sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian, tidak ada api yang turun. Jadi sekarang mereka lagi seperti konfrontasi. Satu penyembahan Baal, satu penyembahan Yahweh. Nah, saudara, mungkin dalam kehidupan kita, ada Baal-Baal yang tanpa kita sadari kita sembah. Yang seperti saya katakan tadi, uang, pekerjaan, karir, cita-cita kita, kalau tanpa Tuhan, Raja segala Raja, itu akan mengecewakan kita. Seperti halnya Baal ini. Mereka boleh melakukan apa saja, mereka percaya dengan apa saja, tetapi Allah mereka adalah Allah yang palsu, yang tidak menjanjikan, yang tidak berhasil dalam kehidupan mereka, dan mereka akan kecewa seperti ini. Karena mereka menyembah Allah yang salah, Allah yang tidak berkuasa. Hati-hati dengan Baal-Baal dalam kehidupan kita sampai hari ini. Lepaskan, kalau perlu saudara masuk lagi ke lembah kerit, ulang-ulang. Kalau saudara boleh nonton sinetron, ulang-ulang terus. Nah, untuk Tuhan, kalau perlu kita ulang lagi lembah kerit kita, lembah Sarfat kita. Mendaki dengan hati yang benar, untuk melihat mukjizat Tuhan. Amin. Nah, apa yang dilakukan Elia? Nah, sekarang saya lihat, saya katakan, bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Allah sendiri mengatakan, saudara akan melihat ketidakmustahil yang terjadi, tidak hanya satu, tapi 2 atau 3 kemustahilan yang double, triple, Tuhan akan hanguskan semuanya. Amin. Bagi Tuhan tuh, kemustahilan itu makanan sehari-hari. Kalau saudara sehari-hari makan chasyu, bagi Tuhan tuh, urusannya tuh ketidakmustahilan. Kemustahilan tuh apa saja, ayo bawa. Kamu doa tentang sakit penyakit yang bagi dokter katakan nggak bakalan sembuh, bawa ke sini. Keluarga kamu tidak bisa pulihkan menurut orang, bawa ke sini. Kamu sudah bercerai, sudah pisah puluhan tahun, tidak mungkin, bawa ke sini. Kalau perlu bawa semuanya, 3 kali lipat. Hal yang mustahil. Menurut dunia, menurut kamu sendiri. Tuhan ingin membuktikannya. Saudara tahu apa yang dilakukan Elia? Dia bangun batu korban, dia letakkan kayu, diletakkan korban, dagingnya, kayu itu disiram dengan air, korbannya disiram dengan air. Kemudian dia gali parit, diisi dengan air. Kalau Elia mau nyalakan api dari sini ya, nggak bisa lewat kan? Ada parit, ada isi air. Kalau Elia sendiri kan, mungkin nggak kelihatan orang, nyalain api nggak bakal nyala. Mustahil sudah, mustahil. Apa yang dilakukan oleh Elia? 1 Raja-Raja 18:37-39. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Saudara, ketika saudara diubahkan, saudara ingin lihat seseorang bertobat. Ketika saudara sudah diubahkan, belas kasihan itu, saudara akan melihat orang-orang itu kembali kepada Tuhan sesungguhnya. Amin. Nah, apa yang terjadi? Ayat 38 mengatakan, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu juga disambar saudara. Tanah itu bahkan air yang ada dalam parit itu habis dijilat oleh api surgawi. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Yahweh dialah Allah. Saya katakan mukjizat Tuhan. 3 hal yang mustahil, bawa kepada Tuhan. Api surgawi, api Karmel itu akan datang dalam kehidupan saudara. Tapi banyak hal yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan. Pengalaman di Kernit,
Pengalaman di Sarfat harus kita lewati sebelum kita sampai dan menikmati menjadi partner dalam mukjizat Tuhan. Elia adalah seperti alat di mana Tuhan memakai Elia, mukjizat terjadi. Amin, saudara. Tuhan bisa tidak pakai Elia untuk melakukan mukjizat, bisa, saudara. Tetapi Tuhan ingin memakai Elia, Tuhan memakai saudara dan saudara untuk mengalami api Tuhan di gunung-gunung Karmel, saudara. Amin. Apa permasalahan saudara saat ini? Jangan kita hanya bergumul dengan masalah pribadi-pribadi, yes, kita bawa kepada Tuhan. Tetapi ada hal yang lebih besar lagi. Ketika dunia menyembah berhala, ketika di tempat saudara kerja, di rumah saudara, orang menyembah berhala. Orang sudah jauh dari Tuhan. Ada teman-teman seiman saudara sudah jauh dari Tuhan. Bawa mereka kembali. Bawa mereka kembali mengalami api gunung Karmel. Tetapi setiap kita harus melewati lembah Kerit dan lembah Sarfat. Kita dipisahkan hanya bersama dengan Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan, dan kemudian kita diubahkan hidup kita, hati dan karakter kita. Amin. Apa saudara langsung mau ke gunung Karmel? Saudara, di dalam Yoel 2 ayat 28 mengatakan kemudian, ini tentang hari Tuhan. Yoel 2:28, dengarkan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Tuhan ingin mengerjakan segala sesuatu pada akhir zaman ini. Amin. Bagi saudara dan saya, bagi setiap kita, tidak pandang umur, tidak pandang status kita. Tuhan ingin mencurahkan api gunung Karmelnya bagi kita semuanya. Dan saudara akan melihat, mengalami dan mengerti kuasa Tuhan itu dahsyat adanya. Kuasa Tuhan akan mengubahkan dan setiap orang akan berkata, Tuhan dialah Allah, Yahweh dialah Allah. Amin. Apakah saudara rindu melihat dalam keluarga saudara yang belum bertobat dan mengaku bahwa Yesus dialah Yahweh, Yesus dia adalah penyelamat? Apakah saudara rindu melihat teman-teman saudara di luar sana datang kembali, bertobat kembali? Ya, sungguh Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah penyelamat. Tuhan ingin memakai saudara. Apapun yang saudara lakukan, saya percaya mulai hari ini, ketika saudara sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, Tuhan ingin membuat saudara sebagai saluran berkat, sebagai pelaku-pelaku mukjizat Tuhan. Mukjizat Tuhan akan terjadi melalui kehidupan saudara. Amin. Saudara, pada masa seperti pandemi ini, doakan. Perkatakan berkat Tuhan, perkatakan mukjizat Tuhan. Kebutuhan ekonomi, kebutuhan hubungan-hubungan yang terjadi mungkin semakin retak, kebutuhan akan kesembuhan, perkatakan saudara, mukjizat Tuhan. Kalau mereka butuh kesembuhan, katakan, kebaikan Tuhan aku perkatakan dalam kehidupanmu. Kuasa kesembuhan terjadi dalam kehidupanmu. Hanya itu saja, kita hanya mengucapkan, melakukan seperti apa yang Elia lakukan dan Tuhan akan melakukan. Amin. Tetapi dimulai dari kita, berserah penuh dan taat kepada Tuhan. Amin.